Bentar, Pak, sebentar Pak ya, terus sebentar ya Pak ya, 5 menit lagi ya Pak. 5 menit lagi ya Pak di gedung Trans TV ya Pak. 5 menit lagi, tunggu sebentar ya. Oke. Hasil kemarin nyalek gimana? Ya masih belum final ya, tapi saya dari awal juga sudah sudah pasrah dengan apapun keputusannya. Saya berserah diri kepada Allah Yang Maha Kuasa ya, karena kita ini hanya bisa berusaha, berikhtiar dan berdoa, sisanya jadi hak prerogatif Allah gitu aja. Tapi kan katanya modalnya gimana? Iya, Penyalekannya itu seperti apa? iya, saya cuma modal dengkul sama modal otak doang ya, karena ide-ide doang, gagasan, kemudian visi misi, ditambah sama beberapa ya, akhirnya keluar juga pribadi buat bikin APK, karena ternyata APK itu pengaruh ya, orang untuk mengingat kita siapa yang mau dipilih nih, masuk ke pelosok-pelosok, ke gang-gang perumahan-perumahan dengan beda-beda yang cukup bisa menempuh, ya kita bisa menjadi dikenal, orang ingat kembali, oh Bedu nyalek toh gitu. Mungkin budgetnya berapa sih saat itu? Pokoknya aku total sih udah aku itu sama busukan-busukan ya nggak nyampe, cuma 100 jutaan lah kurang lebih. Kalau misalkan dari akhir tahun kemarin yang bilang bangkrut, itu seperti apa sih sampai untuk masuk penyalekan ini? Apakah karena itu bangkrutnya? Enggak, kan aku emang jual rumah dulu ya kan, emang jual rumah dulu. Terus kemudian jual rumah kan bukan untuk kebutuhan caleg. Nah kemudian ada hasil kelebihan dari jual rumah ya, kayaknya aku pakai untuk ya udahlah bantu-bantu proses kampanye aku gitu. Bang mungkin kalau kalau nggak jadi nih bang, mungkin persiapan mentalnya seperti apa bang? Ya karena aku udah bilang dari awal aku udah siap, mental untuk siap dan mental untuk menang. Ini kan namanya kontestasi ya. Kontestasi itu adalah sebuah pemilihan, terpilih ataupun tidak terpilih ya sudah harus disiapkan mentalnya. Kedua, kalaupun kita nggak terpilih, ya saya banyak pelajaran dari kontestasi politik ini gitu kan. Kita bisa belajar bagaimana caranya kita belusukan, kita bisa keuntungannya jadi bisa ketemu banyak warga, bisa ketemu banyak masyarakat, kita bisa tahu problematika yang ada di lapangan. Nah itu kan juga mahal, nggak murah. Artinya kita dapat pelajaran dari situ. Mungkin kapok nggak sih bang? Nggak ada kata kapok sih, cuman kita perlu perbarui strateginya kalau ingin lebih baik lagi ya. Tapi kan juga sekarang kan juga belum keluar keputusannya kan. Dan mudah-mudahan aja apa yang saya usahakan, apa yang saya kerjakan bisa dikonversi dalam bentuk lain oleh partai yang memang atau mungkin tim yang saya bisa terlihat kontribusinya untuk pemenangan paslon saya 02 dan juga partai saya. Mungkin udah mengecek suaranya. Saya rasa saya kayaknya bakal ikutan lagi, karena yang terpilih aja ikut lagi gitu kan, yang nggak terpilih sih nggak usah khawatir, karena Pak Presiden saya lihat Pak Prabowo 2 kali mencalonkan, 2 kali gagal, masih bisa mencalonkan, dan alhamdulillah yang ketiga progresornya banyak. Ya, mudah-mudahan aja, saya masih berharap seperti itu. Mungkin udah mengecek di KPU juga atau seperti Oh, terakhir di angka berapa ya? Di versi jam 14.00 Dapil DKI 2 saya berada di posisi ketiga masih di angka 13.569. 13.569. Ini posisi ketiga harap du. Jadi saya juga ngecek setiap durasi. Ya kadang naik, kadang turun banyak juga. Aduh ya udah, saya mau ngapain lagi? Yang penting kita berdoa aja deh. Kita tinggal tunggu rekapitulasi manualnya aja. harap-harap cepat juga? Pasti. Tapi kan karena penyalekan ini udah habis kita itu depannya bakal seperti apa nih? Ya anggap aja biaya kuliah lah, biaya belajar gitu ya kan. Belajar juga kan nggak murah ya kan. Uang 100 juta untuk kuliah tuh kayaknya masih kurang. Jadi ya anggap aja kita kuliah ilmu politik, kita kuliah ilmu komunikasi, bagaimana kita berkomunikasi dengan masyarakat. Anggap aja kita kuliah hubungan masyarakat atau apalah gitu. Anggap aja kita kuliah apa yang ada kaitan sama kebijakan publik lah, apa segala macam. Mungkin kalau istri sendiri tanggapannya Iya, emang dari awal sudah dukung sih alhamdulillah. Jadi apapun hasilnya dia selalu dukung. Siap untuk dukung. ada nazar ini kalau lolos? Udah banyak yang nazar itu adalah beberapa yang doain pokoknya kalau gue lolos. Kan ada yang waktu itu sempat pinjam uang, aku lagi gak punya uang, mau jual emas. Udah pokoknya doain aja deh kalau gue lolos, emas tuh yang
5 gram ini gue kali 3, gue beli buat lo gitu. Ada beberapa yang seperti itu, ada yang ya nazarnya lebih banyak pengen bantu banyak orang lah itu. Artinya ya karena memang nazar saya terjun ke dunia politik memang untuk pengabdian, untuk bisa bermanfaat buat orang lain. Nah makanya nazar saya pun juga nazar kalaupun saya kepilih, saya ingin lebih banyak bisa berbuat untuk orang lain, bisa banyak membantu orang lain, bisa banyak manfaatnya untuk orang lain. Itu nazar saya suka. Tapi visi utamanya nih bahwa politik itu seperti ini. Nah, visi utama saya tulis, saya cantumkan bahwa saya ingin menjadi wakil yang amanah, jujur, dan bisa dipercaya dan siap wakil yang amanah, jujur, terpercaya dan transparansi, siap diaudit oleh siapapun dari kapanpun. Ya ketika saya sebelum terpilih sampai sesudah terpilih, ya kan dari mulai sebelum menjabat sampai menjabat saya siap diaudit. Artinya saya dalam hati nazar amit-amit jabang lain nauzubillah min dzalik, jangan sampai saya terlibat sama yang namanya kasus korupsi, baik yang kolektif maupun yang sendiri-sendiri, jangan sampai. Nah, kalau misalkan kita ngelihat netizen kita mikir kalau misalkan artis masuk ke politik cuma aja cukup aja. Iya. Ya harusnya juga banyak juga yang perlu yang namanya kompetensi kan memang di DPR itu kan bukan cuma artis. Banyak profesional yang lain kan, banyak ada pengusaha, ada memang dasar pejabat, ada orang biasa ibu rumah tangga, kemudian ada latar belakang yang berbeda-beda, itu juga perlu diuji kompetensinya. Dengan titel yang sebegitu banyaknya juga perlu diuji kompetensinya, apakah ijazah juga benar-benar diambil dari dia perkuliahan, ataukah memang banyak kan sebenarnya. Jadi kebetulan aja artis memang public figure, lebih enak untuk diberitakan dan digoreng-goreng isu-isunya, jadi lebih enak lah, lebih renyah, lebih garing, dimakan juga lebih enak, dikonsumsinya lebih nikmat gitu kan kalau artis ya kan, karena ada nilai beritanya, jadi nggak ada masalah. Kompetensi bisa dilihat ketika dia sudah duduk di dewan, nanti kan bisa lihat tuh artis-artis mana yang punya kompetensi ataupun tidak. Kayak Rike di Pitaloka sudah bertahun-tahun, jelas dia punya kompetensi, dia artis ya kan, dia dari artis. Banyak juga kan, Warno Karno dari artis punya kompetensi. Siapa lagi? Banyak, ya kan? Kita bisa lihat mana yang punya kompetensi, mana yang tidak di situ. Kalau belajar politiknya ke siapa sih, ada mungkin sesuatu? Kebetulan saya suka banget dengan politik. Saya juga belajar secara otodidak, tapi saya juga konsultasi dengan para politisi senior saya, mentor-mentor saya. Jadi saya tuh gak mau langsung tiba-tiba jadi politisi ya. Saya masih menunjukkan jati diri saya adalah seorang komedian, seorang entertainer. Tapi begitu saya bekerja, kalau saya terpilih jadi anggota dewan, ya saya akan switch mode, akan jadi mode anggota dewan. Ketika saya di luar, ya saya mode komedian. Ketika saya di rumah, mode ayah. Ketika saya di jalanan, mode anak jalanan. Ya gitu aja. Saya punya banyak mode untuk saya aktifkan gitu. Bang, mungkin tanggapannya banyak pembulian kasus anak di sekolah gimana? Prihatin satu, kedua saya selalu mengingatkan kepada anak-anak saya, tolong nak, please banget jangan sampai terlibat dengan kasus pembulian. Ingat itu tidak baik buat kamu dan tidak baik juga buat ayah. Ayah ini orang udah banyak yang kenal ayah. Kalau kamu terlibat, bukan cuma kamu yang kena, ayah juga kena. 1, 2, kamu gak kasihan sama orang yang kamu bully, ya kan? Bagaimana perasaan orang tuanya, anak yang digituin. Kalau kamu digituin, ayah juga pasti akan marah kan. Begitu juga orang tua anak itu. Jadi saya selalu menekankan setiap habis sholat bareng sama anak-anak, selalu saya tekankan, selalu saya ajak dialog, ajak bicara. Memang anak tuh memang banyak diajak bicara, jangan dibiarkan dia berjalan apalagi di usia pencari jati diri ya, SMP. Anak saya kan kebetulan udah SMP nih. Jangan biarkan dia berjalan sendiri, berikan dukungan ya, walaupun dari belakang, tapi perhatikan gitu kan. Juga jangan terlalu banyak masuk ke dalam, karena dia tahu dia merasa dirinya sudah mulai besar, tidak mau banyak orang tuanya ikut campur. Tapi yang paling penting adalah perhatian, dukungan, dan pengawasan, itu paling penting. Nah itu yang saya selalu terapkan untuk anak-anak saya. Mungkin sempat takut anak melakukan atau Iya takut, bahkan saking takutnya anak saya melakukan seperti itu, saya selalu ingatkan. Pokoknya saya ajak bicara, saya ajak ngobrol, sebisa mungkin, sedekat mungkin, bahwa ayahnya betul-betul memohon sesuatu yang tolong jangan pernah itu dilakukan. Jadi anak-anak tuh sadar bahwa oh iya, ayah saya ini concern nih, orang tua saya concern nih, untuk supaya saya jangan sampai terjerumus ke dalam hal seperti itu. mungkin
mungkin Bang Bedu dulu. Kalau masalah masih, mohon maaf ya kalau kenakalan remaja yang ya kalau merokok apa segala macam lah udah itu. Tapi kalau sudah sampai melukai orang lain, menyakiti perasaan fisik orang lain, itu yang saya jaga. Kalau untuk diri sendiri sih ya udahlah itu tuh. Anak-anak muda zaman dulu juga. Kita juga kalau dia nggak suka hilang. Pernah ngalamin dibully atau seperti apa Bang Bedu dulu? Alhamdulillah saya tidak pernah dibully dan saya tidak pernah membuli. Saya tahu bagaimana rasanya apa namanya, karena teman saya juga pernah jadi korban bully dan saya pernah ngebelain yang dibully gitu kan. Jadi artinya jangan sampai itu terjadi. Dilihatnya juga ya Allah, kita tuh kayak gimana sih ngebully orang tuh kayak gak keren lah gitu, bukan sesuatu yang keren gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Kalau di